Baiklah, setelah kita membahas tentang metode eliminasi Gauss pivoting, sekarang kita akan memasuki metode eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan variasi dari metode eliminasi Gauss yang sebelumnya. Ini sebenarnya hampir sama dengan metode pivoting tadi, cuman di sini yang membedakan adalah kita akan membuat matriks di segitiga atas dan bawah itu bernilai 0 ya. Matriks A dieliminasi menjadi matriks identitas 1. Eliminasi ini tidak menggunakan teknik penyulihan mundur karena solusinya diperoleh dari vektor kolom B yang sebelumnya kita sudah eliminasikan. Sebagai contoh soal, selesaikan sistem persamaan lanjar berikut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Persamaan ini kita proses menggunakan Excel. Nah, untuk persamaan eliminasi Gauss-Jordan ini ada 3 persamaan. Yang pertama, 3x pertama dikurang 0,1 x kedua dikurang 0,2 x ketiga sama dengan 7,85. Kemudian 0,1 x pertama ditambah 7x kedua dikurang 0,3 x ketiga sama dengan min 19,3. Dan terakhir 0,3 x pertama dikurang 0,2 x kedua ditambah 10 x ketiga sama dengan 71,4. Seperti biasa kita akan membuat matriksnya terlebih dahulu. 3 min 0,1 min 0,2 7,85. Baris kedua 0,1 7 min 0,3 min 19,3. Baris ketiga 0,3 min 0,2 10 71,4. Untuk langkah yang pertama, kita akan membagi baris pertama dengan nilai 3 karena di sel pertama ini terdapat bernilai 3, sehingga nanti kita membentuk nilai 1 untuk baris pertama kolom pertama. Kita langsung saja bagikan dan dapat nilai 1. Kita copy. Nah, ini hasil sementara. Baris kedua dan ketiga tinggal copy paste saja supaya nanti bisa kita lanjutkan di proses berikutnya. Nah, ini hasil sementara. Untuk langkah yang kedua, baris yang kedua ini akan kita kurangi dengan sel di baris kedua kolom pertama, lalu kita kalikan dengan baris yang pertama. Begitu juga baris yang ketiga akan kita kurangi dengan baris ketiga kolom pertama, lalu kita kalikan dengan baris yang pertama. Tujuannya agar nanti baris kedua dan ketiga ini mendapatkan hasilnya yang bernilai 0. Sel baris pertama langsung kita copy pastekan saja. Baris yang kedua kita kurangi dengan sel yang sama, tapi jangan lupa karena ini nilainya berkoma, kita gunakan absolut dengan cara tekan F4, lalu kita kalikan dengan baris yang pertama. Nah, baris yang ketiga kita kurangi dengan sel yang pertama tadi, kita gunakan absolut, kita kalikan baris yang pertama. Nah, ini hasil sementara ya. Untuk langkah berikutnya, baris yang kedua ini akan kita bagi dengan sel di kolom kedua baris kedua yang bernilai 7,003333. Baris yang pertama kita copy pastekan saja. Untuk baris yang kedua kita bagi dengan sel yang ini
tapi ini gunakan absolut. Baris yang ketiga tinggal copy pastikan saja. Untuk langkah berikutnya, baris yang pertama akan kita kurangi dengan sel yang bernilai min 0,03333 pada kolom kedua ini ya. Lalu kita kalikan dengan baris yang kedua. Begitu juga dengan baris yang ketiga akan kita kurangi dengan sel yang berada di kolom kedua. Lalu kita kalikan dengan baris yang kedua. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Baris yang pertama dikurang sel yang bernilai 0,0333, jangan lupa pakai absolut. Lalu kita kalikan baris yang kedua. Untuk baris yang kedua tinggal copy pastikan saja. Untuk baris yang ketiga kita kurangi dengan sel yang bernilai min 0,19, kita pakai absolut, lalu kita kalikan baris yang kedua. Hasil sementara seperti ini. Baris pertama dan ketiga di kolom kedua ini sudah bernilai 0. Untuk langkah selanjutnya, baris yang ketiga kita bagi dengan sel yang berada di kolom ketiga. Hingga di kolom ketiga ini dapat bernilai 0. Kita salin baris pertama dan yang kedua. Dan untuk baris yang ketiga kita bagi dengan sel yang di baris kolom ketiga. Jangan lupa pakai absolut. Oke, jadi hasilnya nilai 1 ini sudah terletak rapi di garis diagonal. Sementara untuk baris pertama dan kedua di kolom ketiga masih belum bernilai 0. Maka dari itu proses ini terus kita lanjutkan sehingga hasilnya berbentuk seperti matriks identitas 1. Untuk baris pertama akan kita kurangi dengan sel yang berada di baris pertama kolom ketiga ini. Lalu kita kalikan dengan baris yang ketiga agar nanti bisa menghasilkan nilai 0. Begitu juga dengan baris yang kedua. Baris kedua agar nanti dia mendapatkan nilai 0, kita kalikan di sel yang ini juga min 0,4188. Maaf ya. 0,04188. Kita kalikan dengan baris yang ketiga. Oke, langsung kita proses. Baris yang pertama kita kurangi dengan sel yang berada di kolom ketiga. Jangan lupa pakai absolut. Lalu kita kalikan dengan baris yang ketiga. Lalu untuk baris yang kedua kita kurangi dengan sel di kolom ketiga, pakai absolut, lalu kita kalikan dengan baris yang ketiga. Untuk baris yang ketiga tinggal copy pastikan saja.
dan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, inilah hasil akhirnya ya. Nilai 1 sudah terbentuk di garis diagonal, sementara nilai 0 sudah terbentuk pada segitiga atas dan juga segitiga bawah. Ya. Matriks ini disebut matriks identitas 1 karena nilai 1 ini membentuk garis diagonal. Kemudian untuk nilai X-nya sudah kita dapatkan. Nilai X pertama itu 3, nilai X kedua bernilai min 2,5, dan juga X ketiga bernilai 7. Jadi secara mutlak ini tidak ada solusi teknik penyulihan mundur, karena ini sudah bernilai 0 dan 1 pada setiap matriksnya, dan juga membentuk matriks identitas. Oke, begitulah caranya mencari solusi persamaan lanjar menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan pada materi kali ini. Demikian materi video dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun kata yang khilaf, saya mohon maaf. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk tetap subscribe di YouTube channel saya, Raihan Real Boy. Jangan lupa berikan komentar positifnya agar saya bisa mengembangkan lagi konten-konten terbaru di channel YouTube saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.